Bidadari chapter 86 Ngegombal. Maaf Bi, aku harus ke Jakarta karena papaku menelpon berkali-kali. Ada masalah besar di perusahaan. Sesaat sebelumnya di Bali, Reiko mencoba memberikan alasan pada kekasihnya. Dari wajahnya, Reiko memang terlihat penuh dengan keruwetan. Tidak memiliki tenang sama sekali. Kacau balau mimik wajahnya. Tak bisakah mereka menunggu, sayang? Mungkin papamu bisa memberikan pengertian, karena dia juga mendukungku. Dia bilang akan mengembalikanmu padaku. Seru Brigita yang ingin kekasihnya tetap ada di sana. Karena dari sikap Endra Adiwijaya, dia memang tak menunjukkan sikap membenci Brigita saat mereka bertemu 2 hari silam. Makanya Brigita memberikan saran ini. Aku rasa masalahnya cukup pelik, My Queen. Reiko menggelengkan kepalanya pelan, tak ingin bernegosiasi kali ini. Selain urusan papaku, aku juga harus ketemu Roy. Dan ini untuk kepentingan tender MTCB. Bagaimana jika mereka tidak mempercayaku lagi dan mengurungkan niatnya berinvestasi di BII? Wajah Reiko memang terlihat begitu cemas saat membahas ini lagi. Dia masih mencoba untuk membujuk, tapi terlihat gusar dan tak bisa rileks. Jadi ini berhubungan dengan MTC? Ya, banyak yang aku tinggalkan kemarin. Jadi sehari aja semua berantakan. Seru Reiko masih menunjukkan kekhawatirannya yang rumit di mimik wajahnya. Aku sebenarnya berat meninggalkanmu di sini. Reiko juga melangkah pelan mendekat pada Brigita. Dia jongkok di pinggiran tempat tidur dan menaruh kedua tangannya di pangkuan Brigita yang memang duduk di tepian ranjang itu. Maafin aku, Bi. Aku gak ada pilihan untuk saat ini. Aku harus menjaga kepercayaan Rehan Dharma Aji. Tambah Reiko lagi sebelum mengecup punggung tangan Brigita. Kamu bisa kan menghandle sendiri di sini? Reiko mendongak menatap wajah wanita yang memang masih sangat dicintainya dan terlihat cantik flawless tanpa make up dengan tubuh polosnya yang hanya ditutupi selimut. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Jawaban Brigita yang membuat Reiko sedikit lega. Kamu bisa merekamnya sesuai dengan rencana kita dan kamu bisa tunjukkan padaku apa saja yang mereka katakan saat kita ketemu. Reiko mengingatkan rencana mereka. Dan nanti kita akan mendiskusikan ini bagaimana. Hanya itu penawaran yang bisa dilakukan oleh Reiko untuk membujuk Brigita tanpa kecurigaan wanita itu. Meskipun saat ini Reiko merutuki dirinya sendiri. Bagaimana bisa akhir-akhir ini aku selalu membohongi wanita yang menjadi bagian dari diriku, yang kucintai dengan segenap jiwaku. Resah dalam jiwanya saat kembali mengecup punggung tangan Brigita. Tapi aku tidak punya cara lain. Aku tidak mungkin pula mengatakan rencanaku akan pulang untuk menemui gadis itu dan melihat kondisi kesehatannya. Ini pembenaran dalam hati Reiko akan tindakannya. Dia tidak keluar-keluar kamar. Kalau ada apa-apa di dalam dan dia mati di sana bagaimana? Aku tak tahu bagaimana pertanggungjawabannya nanti. Dan ini juga memang untuk memperjuangkan hubunganku dengan Brigita. Ya, setiap orang kalau melakukan sesuatu, dia akan mencari alasan terbaik untuk dirinya sendiri sebagai pembenaran. Sama seperti yang Reiko lakukan sekarang. Dia butuh pembenaran untuk dia sendiri. Apa yang membuat dirinya memang harus kembali ke Jakarta? Tapi alasan terselubung ini tentu saja tak terbaca oleh Brigita yang sudah mengangguk setuju dengan penjabaran rencana dari Reiko. Aku pula yang rugi kalau tidak membiarkannya pergi. Semuanya ini untuk uang. Bisik hati Brigita yang akhirnya tersenyum setuju. Makasih udah kasih pengertian padaku ya. Dan berikan kabar padaku, Bi, sayang. Reiko pun mengangguk dengan kelegaan di wajahnya. Oh ya, kapan kamu kembali ke Jakarta, Bi? Tanya Reiko dengan wajah yang terlihat khawatir.
Aku tidak tahu. Mungkin sehari 2 hari di sini, sayang. Brigita tampak berpikir. Sandra sih ingin aku di sini sampai weekend. Berarti kalau sekarang hari Rabu, aku akan kembali di hari Sabtu. Reiko pun manggut-manggut. Lama juga ya, ujarnya sambil berpikir dan membuat Brigita pun tersenyum tipis. Kalau kamu mau, aku akan pulang secepatnya, sayang. Nanti malam selesai bertemu dengannya, aku akan kembali ke Jakarta. Itu lebih baik, jawab Reiko cepat, masih dalam posisinya yang berlutut di hadapan Brigita. Tapi bersenang-senanglah di sini, Bi. Reiko menambahkan kalimat ini. Tidak apa-apa kok kalau kamu mau jalan sama Sandra. Aku hanya bercanda tadi. Bukan kamu membenci Sandra dan Tommy? Tanya yang membuat Reiko menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak membenci mereka. Kalau kamu ingin healing bersama mereka ya tidak masalah. Tapi tidak untuk berbisnis, karena aku belum yakin. Tambah Reiko lagi sambil jempol tangannya mengelus dagu Brigita. Jadi, kalau aku di sini sedikit lebih lama tidak masalah. Anggukan kepala pun langsung terlihat di mata Brigita. Kalau kamu ingin relaksasi, silakan saja. Lagi pula, kita belum pernah liburan lagi sejak beberapa bulan yang lalu, bukan? Brigita mengangguk pelan. Iya, sudah lama sekali kita tidak liburan. Pernikahanmu itu membuat urusan kita jadi ribet kalau mau pergi kemana-mana. Dan terakhir kita liburan itu sebelum ada pembatasan untukmu membawa aku pergi dengan jet pribadi milik keluargamu. Jawaban yang berupa sindiran itu membuat Reiko tersenyum simpul. Aku berjanji, nanti setelah semua selesai urusan kerjasamaku dengan Aurora Corporation, aku akan membeli 1 pesawat jet pribadi atas namamu, supaya kalau kita mau pergi kemana-mana, tidak harus pakai pesawat komersil, Bi. Jangan berjanji padaku, karena aku ini orang yang tak pernah melupakan janji dan akan menagihnya. Sindir Brigita lagi yang membuat Reiko mencubit hidung wanita itu gemas. Aku serius, aku akan membelikan 1 untukmu, My Queen. Dan selesai mengucapkan itu, Reiko yang tak tahan pun memberikan kecupan tipis di bibir Brigita, sambil tangannya memegang sesuatu yang kenyal dan berbentuk setengah lingkaran. Kamu menggemaskan, sayang, ucap Reiko sambil tangannya memutar pelan 2 puncak itu. Dan tentu saja membuat Brigita meringis tergoda. Ini favoritku, dijaga ya. Reiko pun memberikan kecupan di salah satu puncak itu sebelum tersenyum jahil. Kamu sengaja membuatku ketanggungan, bukan? Supaya kamu merindukanku, Bi, ujar Reiko yang memberikan kecupan lagi di bibir Brigita. Supaya aku juga merindukanmu. Jadi aku akan bekerja keras untuk memberikan pesawat jet pribadi untukmu. Brigita manyun. Tapi kita nggak pergi tiap hari kan? Buat apa kamu belikan untukku? Tanya di bibir Brigita. Tak perlu sulit-sulit. 2 bulan lagi juga aku bisa naik tanpa menunggu membeli. Gerald Peterson, aku sudah menargetkanmu dan kamu akan menjadi milikku. Seru hati Brigita sangat yakin di saat itu juga bisa menguntungkan untuk bisnis. Kita bisa menyewakannya kan? Reiko mempresentasikan sesuatu yang menjadi tren di zaman ini. Banyak orang yang memilih kemana-mana menggunakan pesawat jet pribadi jika mereka punya uang. Mereka tidak harus lama-lama menunggu di bandara, dan itu akan menghemat waktu. Perjalanan jadi lebih efisien dan yang pasti lebih terjaga kebersihannya. Bahkan di Indonesia sudah ada perserikatannya dan organisasi khusus yang mengelola bisnis itu. Cih, pesawat yang diberikan Gerard untukku nanti itu semuanya dalamnya berlapis emas. Itu nggak akan disewakan. Seru hati Brigita yang memang sudah terlarut dalam impiannya itu. Meski kepalanya mengangguk menjawab Reiko. Ya sudah, hati-hati di jalan, sana pergi.
Dan aku kirim salam buat papamu ya sayang. Kamu sepertinya makin dekat dengan papaku. Dugaan yang membuat Brigita mengangguk lagi. Dia sangat baik sekali padaku, dan papamu tidak sama sekali mengusirku dari kantormu, walaupun mungkin dia juga merasa berat menerimaku. Oh ya ampun, aku lupa kalau Bi pernah datang ke kantor papa. Berarti miss call itu mungkin saja ada hubungannya dengan itu. Ya entahlah, beberapa hari ini Reiko memang sering lupa dan sulit berkonsentrasi. Dan kata-kata Brigita ini membuat dirinya setuju dan menatap wanita tanpa ekspresi. Ada masalah sayang? Makanya Brigita penasaran. Tidak ada. Aku pamit dulu ya. Setelah memberikan kecupan di dahi wanita tercintanya, Reiko hanya membawa tasnya saja yang berisi laptop, dan barang-barang lainnya dia tidak membawa kopernya. Lagian sisa di dalam koper itu hanya baju Brigita saja, dan bajunya masih ada di laundry. Aku harus buru-buru nih. Buang waktu sejam. Habis. Aku harus menggombali Bi dulu supaya nggak ngambek. Bisiknya lagi sambil berlalu menuju ke arah lift. Reiko sudah tak sabar ingin cepat-cepat sampai di Jakarta. Perasaannya sudah semakin tak enak. Reiko bicara sambil masuk lift dan mengaktifkan getar di teleponnya. Nah, pas nih, papaku telepon lagi, ujar Reiko, dan saat itu juga dia pun tak menunda memencet tombol hijau. Papa, maaf, apa ada masalah dengan kakek? Dia akan ke Jakarta, Reiko.